ada satu influencer dan juga temannya yang mahasiswa kedokteran. Gua sih tahu namanya siapa ya. Karena itu satu-satunya kita bisa menunjukkan jati diri, stres. Saya pegang loh kartu as Anda. Aduh, nggak ada, saya kuliah paling. Selamat datang di Potskui, masih bersama gua Boris Bokir. Dan pada hari ini Sobat Kui, kita kedatangan seorang bintang tamu yang disambut dengan gemuruh Zeus, entah itu ganjil atau genap. Bintang tamu kita pada hari ini bintang Ngeslot tamu. ya, Mas? Hah? Ngeslot. Bukan. Kenapa? Zeus kan dewa. Hey. Zeus kan dewa. Loh, kok nanti disomasi sama orang Yunani loh. Ngeslot ya. Ngeslot kan? Enggak. Aku cuma tahu dari orang-orang doang. Ini dia Dokter Tirta. Yes, yo. Saya semangat ya karena Liverpool habis menang 2-0 kemarin. Oh, kamu Liverpoolian. Iya. Oh, fansnya Liverpool. Iya. Oh, sudah dari lama fans Liverpool? Sudah sampai saya tato nih di jari. Oh, tato di jari. Mengalir sampai darah daging. Ah, gitu. Itu mohon maaf ya, handphone ya, tolong ya. Ini kita lagi, itu ada yang mau masang Liverpool katanya itu. Oh jelas, setuju saya. Kalau Kita kembali itu terlalu melenceng dari pertanyaan kita pada sore hari ini. Bukan. binary option. Bukan. Kalau itu saya ngundangnya adalah kan Dokter Tirta ini kan dokter iya. Iya betul. Pebisnis iya. Iya. Yang mana yang paling dicintai? Komentator bola? Enggak dong. Masa kamu cinta sama Coach Justin? Oh iya jelas. Status saya sudah ngejelek-jelekin dia, gak pernah diblok soalnya. Oh iya. Ampun om. Ya. Gak bercanda. Kamu dokter atau pebisnis? Sebenarnya Atau udah tahan, oke? Atau apa? Apa yang terakhir? Apa yang terakhir? Ini nanti dia ditanya atau Saya lebih tepatnya dokter yang menjadi pebisnis. oh, dokter menjadi Aman, pebisnis. kan? Aman. Aman. Enggak, kenapa? Bisnis dengan dokter kamu lebih milih apa jadinya nih? Bisnis berarti? Sebenarnya dua-duanya jalan. Oke. Dua-duanya tuh jalan, Mas. Akhir-akhir ini kan Dokter Rita ada berita yang cukup viral. Apa? Akhir-akhir ini tuh ada satu influencer dan juga temannya yang mahasiswa kedokteran. Gua sih tahu namanya siapa ya. Tapi kan tadi gue bilang tadi ada satu influencer, terus ada dua anak mahasiswa kedokteran membuat jokes di sosial media. Iya. Bukan polim. Kalau polim Panglima depannya, Panglima polim. Jalan itu dia. Ya. Sebenarnya nih salah bukan satu jalan, pahlawan, hei. pahlawan. Ya kan tapi jadi ya betul pahlawan. Iya, Tadi saya kena pahlawan, soasi. iya. Tapi kan jadi jalan di besar. Iya benar. Kan jadi kena. Benar. Iya. Dia jadi jalan itu Betul. adalah sebagai rangkaian pemerintah buat mengapresiasi. Oh iya, salah. Tapi kalau dia siapa pahlawan? Pak beliau pahlawan besar. Nah, iya. Setuju. Salah saya, salah. Dia jalan. Ya, bener kan gak salah juga. Iya gak salah juga. Udah, ya pokoknya intinya sebenarnya ini nggak salah apes dia. Apesnya itu adalah dia sebenarnya itu nggak salah apa-apa ya di Twitter. Oke. Ya kan, aku bukan membela atau apapun. Iya. Kalau seorang influencer non kesehatan dalam hal ini terus goyang-goyang, terus pakai jas koas, ya itu dia dianggapnya kayak ya orang non kesehatan yang nggak tahu gitu loh. Lah iya kayak orang yang ada di syuting TV. Ya jadi tapi lucunya kemarin itu mungkin karena apesnya yang nge-tweet kapibara dulu. Kapibara, iya. Terus dihujat banyak netizen kan. Ya. Ya aku sebenarnya nggak tahu kenapa dia sampai digituin gitu loh. Nah apesnya tuh dia berada di waktu tempat yang salah. Terus ada dua koas. Koasnya ini kuliah di salah satu universitas negeri namanya. Terus Ya. koas ini kan Itu fakta. Dia menyampaikan terus fakta. mereka berdua ini lagi UKM PPD dan kembar. Oke. Kembar. UKM PPD ini apa? Ujian kompetensi dokter di akhir kalau mau dapat gelar DR. Jadi kalau S1 tuh SKET 3,5 tahun, koas 2 tahun. Terus kalau sudah nanti diuji praktek ibaratnya UKM PPD. Ya itu uji kompetensi itu Iya, lah. uji kompetensi kalau lu jadi DR. Nah, Oke. si itu habis UKM PPD hari itu tuh. Oh sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Terus mereka itu kayak ngebuat ya hiburan lah gitu. Ya mereka ngedance. Hiburan, tapi sebenarnya nggak diupdate siapapun. Tiba-tiba si itu update. Dan itu kan yang salah adalah delivering bad news. Apa tuh? Nah jadi ini buat netizen kemarin sempat debat ya. Debat panas banget di Twitter karena Oh berapa derajat? 76 derajat Celcius. Oh 76. Hampir mendidih ya. Itu hampir kayak membuat kopi. Membuat kopi 76 derajat Celcius. Oke, kalau 76 Ngeselin derajat ya Anda ya? Enggak ngeselin. Saya Kemarin mau nanya. tanya sama Mat memang Boris agak ngeselin. Kalau 76 derajat Celcius itu berapa reamur ya?
Loh, ya kan ada kan? Satuan suhu reamur ada kan? Ada, lupa saya. Ketawa, senang. Enggak. Ya, oke, kenapa hal itu sangat sensitif? Jadi Wah, KFC penyelamat aku di saat lapar. Dan menu hari ini adalah KFC super besar 1 dengan ayam original. Nih lihat ayam originalnya sobatku. Ulala. Kalau sobatku kalian ini tim original atau tim crispy nih kalau boleh tahu nih. Kalau aku sih kayaknya hari ini tim original ya kan, karena hari ini aku lagi bawa ayam original. Ntar ya aku pakai dulu hand sanitizer biar tangannya bersih dari kuman-kuman tidak bertanggung jawab. Wangi KFC ayam original. Pertama-tama sebelum kita makan, sausnya kita buka dulu. Susah ya. Ya Allah. Sekarang kita coba cocol dengan ayamnya, guys. Tuh. Luar biasa sobatku ya. Bumbu ayam original ini sangat meresap. Terus dagingnya juga lembut. Aduh. Para sobatku ya, nunggu apa lagi? Buruan, langsung serbu ke KFC store terdekat atau pesan praktis melalui aplikasi KFC ku. Karena kenapa? Karena KFC jagonya ayam original. Nyem. serius ya, Di? Serius. Oh, serius. Jadi delivery bad news Serius. itu sebenarnya adalah kemampuan dokter yang dilatih untuk menyampaikan berita yang nggak bagus kepada pasien. Oke. Dan itu kan harus ada empatinya. Dilatihnya aja tuh namanya SKS. Oke. Komunikasi sendiri. Jadi mungkin kalau kita belum ketemu pasien itu biasa aja. Nah, yang membuat mereka itu menjadi kritis itu adalah banyak tenaga kesehatan atau sejawat, entah itu perawat, entah itu dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis, kita tuh menghadapi pasien, kita udah tahu prognosisnya tuh dubiat malam. Dubiat malam tuh artinya nggak bagus. Terus kita harus menyampaikan itu gitu loh. Kita kan nggak boleh bohong kan. Nah, kadang ketika kita menyampaikan tuh reaksinya kan macam-macam. Ada yang dimarahin, ada yang mereka denial, ada yang sampai nangis, pingsan, ada yang marah-marah ke dokter. Jadi sakit-sakit berat atau yang. Jadi delivering bad news itu adalah skill komunikasi yang harus dimiliki dokter dan paling susah. Dan itu buktinya ada berapa semester, berapa SKS? 6. Banyak loh itu berarti. 6. Susah. Dan itu gampang kalau hadapannya manekin atau probandus. Probandus itu sukarelawan jadi pasien. Maka ketika video itu viral, walaupun itu ditulis notes-nya bercanda, banyak tenaga sejawat, saya, dokter nakes, perawat, dokter gigi, dan juga para pasien yang pernah di posisi itu ke-trigger gak terima. Dan itu sebenarnya ada etikanya. Etikanya itu ini yang buat teman-teman nggak tahu. Kemarin kan banyak netizen yang mengatakan, kok dokter sekaku itu? Ya memang dokter itu adalah profesi yang melekat dengan etika. Ada 13 etika bermedsos. Dan itu sudah dipost sama MKIK tahun 2021. Sampai 2022 diviralin lagi. Jadi nomor satu, nomor duanya etikanya itu adalah kita harus bertanggung jawab terhadap konten yang tidak melanggar pada kode etik kedokteran Indonesia. Kelar kan? Jadi dalam dokter itu ada kode etik bermedsos. Ada kode etik bermedsos dan itu baru 2 tahun lalu. Oke. Tapi itu dikembangkannya berdasarkan kode etik kedokteran Indonesia namanya kode etik yang memang harus dipegang. Iya. Nah, jadi kita tuh harus memperlakukan pasien seperti kita memperlakukan diri sendiri. Nah, ketika kita membercandakan delivering bad news dan kita ada yang harusnya kita sebagai koas tuh ngajarin kan, Mas memberitahu kan. Nah kalau sampai aja nggak tahu, berarti koas ini nggak tahu. Nah itulah yang menjadi masalah. Oke, jadi harusnya dia orang yang lebih tahu tentang ini, harusnya dia memberitahu. Nah tapi ketika diviralin di netizen, ini salah kaprahnya. Yang diserang habis tuh habis tuh. Di sini kan saya nggak mau ikut campur. Kalau itu kan memang udah ada dasar kedengkian dengan masalah kapibara sebelumnya. Ya itu makanya. Iya kan? Ya. Maksudnya netizen itu kan siapa aja sebenarnya tinggal nunggu momen dirujak. Iya betul. Iya aku kan? pernah di situ. Iya kan? Aku pernah di momen itu kan. Iya,
Iya nggak, maksudnya netizen Indonesia tuh musuhnya adalah semua influencer dan selebritis ataupun pejabat-pejabat di Indonesia. Semua dituntut sempurna. Semua dituntut sempurna. Nah saat itu aku sama teman-temanku itu nggak mau ngomong mas, karena ya ini kayaknya hujatannya ke. Nah barulah ke intinya tuh tinggal mereka ini ngadap ke akademik, minta maaf ke prodi, selesai. Itu diurus internal universitas itu nggak harusnya karena masih koas lah. Namanya masih koas itu mahasiswa. Namanya mahasiswa itu masih punya banyak salah. Masih potensi banyak. Jadi kalau ada seperti ini ya tinggal dipanggil ke akademik, klarifikasi, selesai. Dah sampai situ. Ternyata ya namanya netizen ya, ada beberapa dokter tuh nasihatin, berdebatlah sama sang manajer. Nah perdebatan inilah yang mengeruncing tapi malah mengaburkan masalah intinya. Jadi berlarut-larut. Dan ketika berlarut-larut, untungnya ini terbuka sama saran, DM-an lah kita. Dia tanya, bertanya ada bukti DM-nya dia tanya apa yang harus kulakuin. Nah aku cuman bilang, ya dari teman-teman cuma bilang udahlah biarin ini masalah internal. Press release aja yang mengatakan internal, udah nggak usah dibalesin lah orang. Turn off comment dan biarin aja. Karena namanya internal. Kalau soal nggak bisa disalahin. Itu sama aja orang lagi main sinetron pakai jas terus salah prosedur. Namanya bukan nakes kan. Nah. Jadi kesalahannya itu adalah ketika kita memiliki masalah, ada di kuliah, kebetulan kuliah S2 di situ. Sense of crisis. Jadi ketika terlalu reaktif tuh nggak boleh, terlalu pasif nggak boleh. Nah itu reaktif, semua yang reply itu dibalesin. Nah ini kan posisi mereka masih koas. Iya. Kalau solusinya kan tadi ngomong ke prodi internal beres. Tapi kalau sudah DR, wah kalau DR beda cerita. Biasanya apa? Biasanya dari melanggar ada dokter-dokter yang melanggar kode etik, apa yang akan terjadi biasanya? Itu biasa. Jadi kalau koas dia akan dipanggil. Biasanya tetap dimaafkan, tapi paling bimbingan lah. Ya. Tapi tidak mempengaruhi status dia. Ya, itu kan koas. Nah, kalau sudah dilantik jadi DR, kalau dilantik DR dia akan dipanggil sama organisasi profesi. Oke. Dan yang terjadi? Sanksi. Sanksinya apa biasanya? Biasanya sanksinya ya teguran tertulis, tergantung tingkat level keparahannya gitu. Tapi yang paling parah surat izin praktek atau surat SIP-nya bisa ditangguhkan. Ditangguhkan itu berarti untuk beberapa tahun tidak boleh praktek paling atau bulanan, seumur hidup? Paling bulanan, tergantung. Kalau dia sudah parah banget bisa dicabut. Jadi intinya kalau masih mahasiswa semua itu masih bisa salah. Cuman pada waktu itu semuanya sebenarnya diam. Cuman reaksi yang berlebihan dari Mas yang ada seperti itu. Tapi ya lapang dada, gentle, mengaku semua dan 2 hari kelar. Tapi kan koas tuh lagi masa-masa penentuan dan masa-masa berat itu ya. Iya. Jadi tanpa ada masalah pun gitu. Tanpa ada masalah pun mereka sebenarnya sudah penuh pressure. Ngapain aja sih biasanya koas tuh? Koas itu, ini kalau di hidupku ya, di zaman 2009, aku masuk 2009, lulus 2013, koas tuh 13 sampai 15. Okay. Kalau koas tuh di zamanku, aku nggak bisa bandingin zaman sekarang. Itu kita akan ikut kegiatan akademik. Terus kita ngikutin senior lah. Atau senior tuh kayak dokter umum, residen untuk belajar. Oke. Terus kita juga ada kegiatan keolahragaan, ada diwajibkan. Nah yang paling seru tuh pas jaga. Jadi kadang kita tuh jaga pagi, jaga siang, jaga malam. Serunya apa? Iya seru karena kita nggak pulang-pulang. Bener seru. Atau seru tuh soalnya kalau nggak ada koas mental kita tidak akan terlatih. Mungkin teman-teman koas yang sekarang yang baru masuk kerasa sedih kayak kenapa sih gua harus jaga pagi, jaga siang, jaga malam. Tugasnya cuman ngurusin ngukur urin, jadi ngukur urin pasien. Terus ngukur feses dari pasien, ngukur tensi semuanya, balance cairan namanya. Itu kelak kalau kamu jadi dokter, kamu akan terbiasa dengan pressure seperti itu. Dan pressure pas koas itu pressure terberat. Jadi dilatihnya dari situ sebenarnya. Iya. Jadi ketika kita sudah pernah lewati koas, itu fase yang ngangenin. Kayak fase kita kayak, ayo tensi, berapa pasien? 150. Jam 5 pagi. Harus kelar jam 6. Harus tensi 100 pasien atau 150, 1 jam selesai, terus laporkan jam 7. Itu nggak sempat makan, nggak sempat ini, makan pas diem-diem, main gadget aja belum bisa. Tujuannya adalah untuk melatih bekerja dalam tekanan dan tapi masih bisa otak bekerja dengan baik. Betul. Nah, ketika nanti dokter tuh nggak ada yang separah itu. Baru parah lagi ketika kita nanti kuliah dokter spesialis. Mari ada tindakan, operasi. Kita ngurus orang karena yang kita urus tuh manusia. Ya. Bukan mesin motor yang kita kayak mendingin dia 5 hari dia akan bisa, terus customer akan, pasien akan. Kalau lagi mentok ya udah biarin aja dulu deh. Biarin aja lah nanti besok. Tapi kalau pasien nggak bisa. Kita tuh berhubungan sama ekspektasi orang. Oke. Nah tadi kan koas seru. Tapi seru mana ketika lagi ada dokter-dokter lagi ada tanding turnamen futsal? Kenapa sih?
Ada kan? Ada, seru itu. Ada. Serunya beda, Bos. Lah iya lah, aku kan temanya lagi seru. Dia kayak nggak terima gitu. Loh dokter-dokter tuh mungkin banyak yang nggak tahu ya. Dokter tuh suka ada turnamen antar kampus, jurusan ya, kedokteran. Soccer juga. Ya, dan itu wah kayak final Liga Champion gitu. Ya, kok tahu sih lu? Hah? Kok tahu? Ya tahu lah. Teman saya kan dokter bukan cuma Anda. Oh, ya benar banyak juga. Tersebar. Ada yang di Bali, Itu ada yang di kita bilang Jakarta. stress release. Stress release. Jadi kita kan terbiasa dengan pressure tinggi kerjaan. Kerjaan. Nah, hiburan kita itu ya olahraga. Ya kalau nggak nge-gym, lari, sepeda, sepak bola, basket. Tapi yang aku soroti adalah mengenai tanding bola ini. Tanding bola tuh seru, Pak. Saking serunya kan sampai di lapangan juga udah kayak atlet profesional ya. Ya, temen gue soalnya jadi kiper. Jadi kiper namanya Agi Ramadhani itu sekarang dia mahasiswa spesialis ya. Gak tahu udah jadi SP apa SPJP apa belum. Itu pas jadi kiper tangannya sampai patah. Ya karena saya dulu maksudnya ini tuh kalau nggak ikut tuh karena itu satu-satunya kita bisa menunjukkan jati diri stres. Ada lawan kita anggaplah. Gitu. Sama ini mau nanya, kalau lagi koas pernah nggak sih dokter-dokter tuh melakukan kesalahan dari tes-tes yang maksudnya yang ada di? Wah, jadi ini ya hal yang paling ditakutin koas. Jadi ini buat teman-teman yang pengen koas ataupun sedang koas. Oke. Jadi koas itu ada banyak stase. Kita nyebutnya itu stase. Stage lah. Stage tingkatannya. Ya. Kita nyebutnya itu stase. Ada stase kecil, stase mayor. Stase mayor tuh yang berhubungan sama obgyn, obstetrik ginekologi, bedah, penyakit dalam dan anak. Oke. Oh, ini jaganya paling parah. Secara bacaan paling rumit, paling parah, tugasnya paling banyak, apalagi penyakit dalam. Nah, singkat cerita, kalau misalkan yang paling kita jengkel nih, paling kita apes, aduh jangan sampai. Misal kita jaga malam. Terus kita itu lupa nulis laporan kasus. Jadi ada pasien gitu kan datang, terus kan selain kita nulis rekam medis, kita tuh juga harus nulis laporan kasus pakai inisial untuk dilaporkan, namanya direfleksi pagi. Itu kalau sampai kita lupa nulis, itu hukumannya tambah jaga, Pak. Tambah jaga. Tapi kalau kesalahan megang pasien itu nggak mungkin. Karena rata-rata koas itu megang pasiennya harus supervisi, kan belum dokter. Diawasi dia juga, pasti ditemani, jadi rata-rata didampingi. itu misal ada dokter umum atau dokter spesialis, konsulen kita nyebutnya, terus koasnya itu nanti ngikutin. Jadi kalau teman-teman pasien berobat di rumah sakit, terus ada dokter terus diikutin, ada rombongan anak muda pakai jas putih, itu tuh sebenarnya konsulen yang lagi ngajarin. Gitu. Kayak lagi membawa tur lah gitu ya. Lagi bawa tur. Tapi nanti kelihatan nanti di situ ada 2 tipe koas. Peserta koas. Ada 2 tipe peserta koas. Yang pertama, pato kanan. Pato kanan itu apa? Pato kanan sama pato kiri. Pato itu patologis namanya. Jadi pato kanan, itu tuh dia sangat deleleng ya. Jaganya nggak datang. Kalau izin Mas saya izin makan ya. Izin makannya itu 4 jam. Pokoknya yang bandel lah. Bandel, tidurnya di kos, kabur, sering hilang-hilangan pas jaga. Itu pato kanan. Pato kanan. Pato kanan itu ya. Dan itu sering membebani teman sekelompoknya. Ini yang menyebabkan selek-selek ketika koas. Yang kalau zaman kuliah hanya menitip nama. Ya. Yang ngerjain orang lain. Tepat. Kalau presentasi dia tinggal mindahin slide PowerPoint doang. Kok Anda tahu ya? Loh, kita kan sama-sama pernah mahasiswa. Itu pato kanan. Kamu tuh mahasiswa apa sih? Aku mahasiswa sarjana hukum. Kok tahu ya dia? Ya tahu. Ya betul, pato kanan kayak gitu tuh. Pato kanan kayak gitu tuh. Itu ngeselin. Sudah tercermin dari zaman kuliah tuh. Betul. Nantinya akan ini kayaknya dia kedepannya akan jadi pato kanan nih. Jadi pato kanan itu kalau bisa batas minimal untuk nilai bagus, kenapa harus batas maksimal? Kalau 6 aja cukup, aku ngapain 7 sih? Nah betul. Jadi misalkan kita tuh harus carilah 10 kasus. Semakin banyak semakin bagus, tapi minimal 10 kasus untuk bisa refleksi kasus. Itu dia nanti tanya orang-orang, di Kopas dia tinggal nyari 1. Gitu contohnya. Jadi pokoknya dia adalah memenuhi syarat minimal. Minimal pato kanan. Pato kiri? Pato kiri ambisius. Kita nyebutnya ambi. Jadi siapa ada kompetensi? Saya, Pak. Siapa mau nyoba bedah? Saya, Pak. Siapa mau coba jahit? Saya, Pak. Gitu. Ya bagus dong. Memang kita nyebutnya pato kiri kan. Pato kiri kenapa? Karena nama kiri itu apa? Memang dibedakan karena pasti akan kebedakan. Karena yang pato kiri ini ibaratnya kalau di Dota carry dia. Dia meng-carry satu grup. Iya. Misalkan ada tebak-tebakan. Ya. Ini otot apa yang kita bedah yang melindungi di bagian tulang femur? Apa yang kita robek? Saya, Pak. Nah, satu kelompok pinter ya kelompok ini. Padahal dia doa yang jawab. Nah, pertanyaannya. Betul.
Tirta ini termasuk patok kanan atau patok kiri? Tergantung stasenya. Kok bisa tergantung stasenya? Stase yang saya suka saya akan kiri. Oh, berarti kamu ada yang beberapa yang suka, ada yang enggak. Ada misalnya objin suka, penyakit dalam suka, tapi ada, anak enggak. Wah, ada beberapa yang jujur aku tuh paranoid. Aku tuh takut lihat bayi nangis. Hah? Sumpah, jadi kalau di bayi, kalau ada dokter itu harus buat bayi nangis. Nangis, bayi baru lahir itu harus nangis. Ya. Karena sebagai tanda dia itu bisa nafas. Ya. Jadi jangan kaget ya kalau ibu-ibu muda dilihat, kok anaknya dibuat nangis? Karena ketika lahir tuh bayi harus nangis. Ya. Karena itu tanda bahwa dia bernafas secara sehat, tidak ada cairan di parunya. Nah, satu ketika saya jaga anak tuh di stase Wates, RSUD Wates, itu lucu banget. Bayinya tuh 40, Pak. Oke. Dan saya harus jaga itu semua untuk bernafas. Oh. Jadi harus menjaga mereka tetap nangis dong? Ya, dari matahari terbenam sampai besoknya. Wah, itu deg-degan saya, Pak. Kenapa deg-degan? Karena mengurus bayi itu tuh beda dengan cara kita ngurus pasien dewasa. Misal ada satu pasien bayi itu dia gagal nafas. Dia gagal nafas. Itu nggak bisa kita sembarang masukin ET ya. ET itu kayak intubasi, kayak selang di dalam tenggorokan. Itu susah. Dan itu ada orang tuanya, Pak. Jadi ketika kita mengurus pasien bayi atau pasien anak, itu pressure itu double. Ya. Satu, paham. bukan hanya disaksikan keluarga, tapi disaksikan orang tuanya. Kayak, itu anak saya hati-hati gitu kan? Iya, dan itu aku pernah ada pengalaman yang menurutku sampai sekarang ngebuat. Nggak, tadi kan katanya lucu-lucunya di mana? Itu kan menegangkan loh. Lah ya itu bagi saya lucu bagi hidup saya. Oh, tragedi di hidup kamu. Ya jadi akhirnya dari situ saya mengatakan kalau bisa nyari pasien 10 bayi udah. Jadi dari situ tuh ya lucu serunya tuh pas daycare lagi ngajarin tumbuh kembang anak. Jadi kalau tumbuh kembang anak tuh stasinya kita ada anak kecil datang 6 tahun, oh ini tumbuh kembangnya kayak gini. Itu tuh dicatat semua dan harus hafal. Nah, tapi deg-degannya itu adalah ketika ada pasien yang benar-benar dengan penyakit yang paling kita takutin. Gagal nafas. Itu takut banget. Karena itu pun bukan anak kita, anak orang. Anak orang. Dan itu bukan hanya saya yang deg-degan. Dokter spesialis pun akan deg-degan. Jadi itulah kenapa dokter SP anak menurutku adalah dokter dengan level yang menurutku sangat luar biasa. Karena yang dia anamnesa atau yang dia rawat itu belum bisa ngomong. Dia berdasarkan pemeriksaan fisik dan orang tuanya. Dan dari sini kita akan semakin lucu, semakin ironis apa? Karena kita bisa membedakan orang tua mana yang care, siap punya anak, mana yang belum siap. Tapi bentar dok. Ini tenggorokan saya agak kering. Iklan ya? Takut gejala panas dalam ini. Kita buka dulu. Wah, tenggorokan langsung cool. Ini dia penyelamatku, sobatku. Ya, Alang Sarikul yang bisa meredakan panas dalam, sariawan, dan tenggorokan kering. Apalagi diminum dingin-dingin gini. Enak banget. Alang Sarikul ini emang cocok dibawa kemana-mana. Apalagi profesiku sebagai host yang harus ngobrol terus di mana aja dan kapan aja. Aku coba minum lagi ya. Alang Sarikul terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar alang-alang, daun cincau, dan juga jeruk nipis. Dan yang paling penting, aman untuk dikonsumsi setiap hari. Reda deh panas dalam. Buat kalian yang punya masalah kayak aku, kulin aja pakai Alang Sarikul. Oke nih. Itu dia tadi dok, udah seger tuh. Gini, Dokter Tirta. Apa? Sebagai seorang dokter yang juga sebagai seorang pebisnis. Bisnis sampai ini kan dari sebelum COVID, dilanda pandemi COVID sampai sekarang. Ya. Saya lihat-lihat kok makin bagus bisnis Anda. Ya. Apa sih? Bisnis tips gimana tetap stabil. Maksud saya apa sih yang Anda lakukan? Kok beda sama itu tulisannya? Itu sengaja nggak? Oh. Apa sih yang Anda lakukan biar bisnis Anda ini tetap stabil? Makanya udah dihantam pandemi, kok masih oke-oke aja? Nah, ini yang harus perlu tahu ya. Ketika Anda menjadi seorang pebisnis, fokusnya itu adalah company equity. Bukan private equity. Jadi pada waktu saya buat bisnis, itu kan saya sebenarnya barengan ketika saya jadi dokter. Ya. Ini dari backgroundnya. Saya sadar saya tuh dari kaum mediocre. Tidak start from zero.
tapi dari karyawan bank yang papa tuh punya pengalaman bidang keuangan. Oke. Tapi juga dari bukan kalangan yang menengah ke atas. Ya, bukan anak-anak crazy rich yang bikin usaha. Ya, jadi kita itu diajarkan takut akan boleh gagal tapi jangan parah. Oke. Jadi ketika kita dapat income di high peak atau high season, kita selalu tabungkan itu di dalam sebuah tabungan berbeda untuk sebagai dana cadangan atau dana darurat. Untuk si perusahaan bisnis ini. Iya, kalaupun misal nanti nggak kepake, dana ini bisa digunakan untuk eskalasi atau perubahan menjadi lebih baik. Saat ketika pandemi, itu kehantem parah, 6 cabang tuh tutup. Ya. Ini berarti bercerita tentang sepatu ya? Cuci sepatu ya? Cuci sepatu, si Susan Care yang sekarang udah 70 cabang. Iya, saya tahu udah banyak, jangan sombong. Terus? Nggak sombong itu, lebih banyak KFC. Oh iya. Oh jelas. Jangan disamain dong. Nah, makanya kan saya bilang nggak sombong itu. Tapi lebih banyak lagi Alang Sarikul. Itu saya sapuin terus. Nah, gitu. Ya. Set, jangan marah dong. Masalah. Nah, gitu. Jadi balik tadi, ketika down bisnis. di situ, justru pandemi itu ngebuat si pengusaha itu berpikir. Oke. Karena sebelum ada pandemi kita tuh di zona yang kayak ngapain sih harus berubah, resisten. Namanya itu resisten organisasi. Jadi karena kita sudah terbiasa mendapatkan profit yang stagnan dan kita sudah tahu problemnya tuh kalau nggak komplain, punya promo yang kurang, pricing yang salah. Gara-gara pandemi kita bisa dipaksa untuk berpikir. Nah, gara-gara pandemi itulah kita mengetahui bahwa ada potensi lain di bidang Susan Care yang belum kita manfaatkan. Kayak delivery, digital order, payment digital. Yang mana akhirnya itu kita crosskan dan bisa berkembang. 2020-2021 kita tuh hancur. Lumayan hancur ya, turun 6, omset turun. Tapi di 2022 kita bangkitnya super parah. Karena kita akhirnya tahu bahwa ada treatment-treatment yang harus kita hilangkan. Sistem penggajian kita bedakan. Dan akhirnya kita mengembangkan program web. Tapi jadi gara-gara pandemi memang itu musibah parah karena itu ngurangin aset. Tapi kita jadi berkembang dan untuk mencegah hal itu terjadi lagi. Sampai akhirnya gara-gara pandemi itu memaksa, oke, gue harus kuliah lagi. Jadi gara-gara pandemi itu untuk yang segi bisnis memaksa usaha-usaha yang dulunya offline sekarang shifting ke digital. Ya, dan sekarang jadi omni channel, jadi jalan dua-duanya. Dan itu gara-gara pandemi itu akhirnya kita ada kondisi kayak gue bisa untuk marketing, tapi secara basic OSCM atau basic pondasi bisnis gue harus kuliah lagi. Jadi gara-gara pandemi akhirnya gue daftar ke SBM ITB. Kuliah SBM lagi. ITB? Iya, di General Management MBA. Banyak ya uang Anda ya. Nah kan tabungannya buat situ. Jadi kalau kita punya itu kan jurusan yang ya paham lah saya sebagai orang Bandung. Jurusan yang lain-lainnya yang SBM ITB itu ya. Betul. Jadi lu kan Unpar ya? Unpar. Ya istri saya kan orang Unpar. Teknik Industri. Oh TI. Iya, gedungnya di belakang. Ya, Anda hukum. Anda terkenal di Unpar. Gedung 2. Anda terkenal kan di Unpar kan? Enggak. Terkenal. Enggak usah kesana-sana arahnya. Istri saya soalnya tahu. Boris tuh terkenal ini nih. Saya pegang loh kartu as Anda. Aduh, enggak ada saya kuliah paling kartu as saya pegang saya kuliah bego paling enggak. Oh itu. Jadi dari situ kita ngerasa ternyata gara-gara pandemi saya ngerasa sebagai pengusaha itu saya belum banyak belajar. Oke, ada selah-selah yang belum dimaksimalkan ternyata selama ini. Iya, jadi membuat kita tuh untuk lebih berkembang dan akhirnya menjadi pribadi yang beda. Jadi kalau di 2020 ke bawah, Tirta yang dikenal tuh yang vokal, mengeluarkan pendapat yang memang ya apapun yang terpikirkan semua. Oke. Tapi di sini saya berpikir bahwa apa yang saya pendapatkan itu bisa mempengaruhi semua usaha saya. Jadi dari situ kita lebih berhati-hati kayak ya nggak semua omongan tuh harus diomongkan, memperbaiki citra diri, memperbaiki attitude, terus nggak harus setiap ada apa harus bereaksi. Tepat itu yang paling tepat dan itu belajar banyak ya sampai akhirnya ke kuliah lagi dan dari situ kita ilmu kuliah kita mengembangkan lagi dan akhirnya malah saya kerja di PT yang saya buat terus saya kerja di perusahaan orang juga. Jadi sekarang bukan hanya dokter, saya ngurus klinik sama rumah sakit orang. Jadi sekarang itu lebih diusahakan gimana caranya saya tidur, saya sakit, saya liburan, ini tetap jalan semua nih sistemnya. Lebih ke company karena anak tunggal. Karena kelak kita akan mikir ada gua atau tidak, si perusahaan ini harus berputar. Iya, tetap running. Jangan sampai karena kita nggak ada atau kita sakit, usaha ini nggak muter. Ya pengennya gitu kan. Pengennya gitu. Gak mungkin kita tuh hidup di dunia cuma hanya untuk kerja. Kalau kata Warren Buffett bilang, kalau kita tidur tapi uang kita tetap kerja. Kok ada jago sekali ya? Enggak lah. Gitu. Itu kan baca-baca di Terus Google sama banyak. Yang paling gila di pandemi itu dulu kan aku mengagungkan yang namanya harus maksimalkan kerja, lembur dibayar. Susan Care kan seperti itu ya, teknisi. Ternyata gara-gara itu, kalau ternyata Susan Care ramenya 3 jam doang gimana? Nah pada akhirnya kita mengubah jam kerja. Terus di kantor, office-nya,
itu ada beberapa yang kerjanya itu cuma 2 kali seminggu. Sisanya WFA. Jadi ternyata ada beberapa divisi kerjaan kayak engineering, technical engineering, atau informatika engineering, atau social media engineering, itu tuh nggak harus kerja di kantor. Ya. Dan itu peluang tersendiri. Jadi kita malah ngurangin beban kos kantor. Ya, jadi sekarang lebih kalian efektifnya di bidang ini jam segini begini. Betul. Ini nggak harus ke kantor. Ini yang jadi mengakibatkan bisa nego ke gaji mereka ya? Nggak juga. Oh tuh nggak. Nah, kalau nggak usah ke kantor, ngerjain dari rumah, yang penting kerjaanmu beres. Load kerjaannya nggak begitu banyak. Loh, tapi gini, orang tuh kan memandang kalau dia kerja dari rumah, ini kan banyak orang kerja dari rumah gajinya berkurang. Ketika dia tidak datang ke kantor, listrik tidak digunakan. Betul. Air tidak minum. Ya. Air tidak diminum. Air tidak diminum. Tidak ke WC. Ya. Tidak bayar parkir dan kawan-kawan. Berarti itu udah cost dong. Fixed cost yang hilang dong. Ya itu cara pikirnya. Tapi kan kerjanya sama aja. Tapi tidak semua karyawan itu bisa kerja WFA. Kayak teknisi kan tetap harus nyuci. Tapi ada beberapa yang bisa kerja dari mana aja. Nah itulah gara-gara pandemi. Sekarang mau nyingkat waktu kayak gitu. Time is money. Jadi kita menghemat waktu. Kalau meeting harus 2 jam? Enggak. Sekarang Gmeet, Zoom, langganan Zoom. Sekarang bahkan ada chat GPT, langganan juga, dia bisa jadi notulen. Jadi lebih efektif lah sekarang. Jadi pandemi, nggak usah buang-buang waktu untuk harus ketemu. Pandemi itu mempercepat digitalisasi teknologi. Dan tergantung pengusaha itu mau manfaatin apa enggak. Pengusaha yang resisten, ya dia akan hancur. Karena sesuatu yang di atas tuh kelak akan di bawah. Oh, sudah banyak contoh-contoh brand yang tidak sanggup untuk shifting ataupun beradaptasi dengan kemajuan zaman. Betul, banyak brand-brand kayak Dan gitu. ketika jadi seorang dokter, kamu punya follower banyak, itu bukan berarti followermu tuh kasih makan. Itu harus kamu manfaatin dengan cara, kamu edukasi, ketika kamu dapat income, kamu tanamkan itu ke diri. Kalau nggak pendidikan, kesehatan, ya kamu buat sesuatu yang itu akan jadi fix. Oke, jadi legasinya nanti ke depannya. Dan dulu kan, sekarang jadi kan aku 3 profesi. Kerja di perusahaan orang iya, CEO di perusahaan sendiri yang masih small ada, kuliah juga iya, dokter juga iya. Resikonya cuma pulang ke Jogja, anak di Jogja itu cuma 2 kali sebulan. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu udah resiko. Sekarang aku ngerasain, kenapa bapakku dulu jarang pulang, karena dia buat legacy buat aku. Nah, hiburannya tuh cuman ke teras kalau nggak ngopi. Hiburan beliau. Hiburan beliau yang sekarang aku ternyata ini tuh artinya tuh kalau dia suka bengong di teras 2 jam ya, aku paling suka bengong di rooftop di Blok A, lihat MRT lewat doang. Sama kayak di New York ya? Iya. Kayak di Queens ya. Iya, mentang-mentang udah ke sana ya? Enggak pernah. Lihat di film Spider-Man aja. Oh ya betul sama. Oke, kalau begitu Dokter Tirta, terima kasih sudah datang sharing-sharing bersama saya di sini bersama teman-teman dari Podsquare, para sobatku. Semoga para sobatku juga banyak insight-insight baru yang dikasih oleh Dokter Tirta tadi. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di episode yang akan datang masih di Podsquare bersama saya Baris Poker. Dadah.